Pembantunya. Mudah sekali. Cukup mandi, pulang dari situ langsung sakti. ولا تكلنا إلا أنفسنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Apa benar Anda makhluk dari mata air? Oh, dari atas. Dari petilasan Jaya Perkasa? Bukan. Dari mana atasnya? Kanuragan. Oh, dari mata air Kanuragan. Tapi apa benar ketika ada seseorang yang mandi ke tempat itu akan mendapatkan sesuatu kanuragan? Ya, tergantung bagaimana dia meyakininya. Tergantung dari si manusia itu tersendiri ya. Terus untuk mendapatkan kanuragan tersebut, apakah si manusia perlu membawa sesuatu atau harus menyiapkan sesuatu sebelum mandi di tempat sedangkan mata air kanuragan itu? Tidak. Oh tidak, cukup mandi aja. Bagaimana dia menjalaninya? Kalau dari bangsa Anda ada nggak sih ketika datang kemudian membisikkan kepada si manusia tersebut? Ada sebagian. Kalau Anda sendiri tugasnya sebagai apa? Untuk kekuatan. Apakah ketika orang mandi kemudian bangsa Anda masuk ke dalam tubuh manusia itu atau mengikuti? Saya turut membantunya. Mudah sekali. Cukup mandi, pulang dari situ langsung sakti. Masya Allah. Tidak seperti itu. Oh enggak kayak gitu. Jadi seperti apa yang biasa orang-orang lakukan itu? Bagaimana dia punya persyaratannya? Nah persyaratannya itu Anda yang berikan atau manusia itu yang bawa? Dari dulunya turun temurun. Oh, jadi ada dari bangsa manusia sendiri yang memang telah mengajarkan ya untuk membawa persyaratan-persyaratan tersebut agar hajatnya terkabul gitu. Iya betul. Kemudian ketika orang itu melakukan ritual, Anda ada salah satu dari bangsa Anda yang mengikuti si orang tersebut atau Anda menitipkan sesuatu barang kepada orang tersebut? Saya mengikutinya di dalam tubuhnya. Wah, Masya Allah. Tapi ketika dia muslim, kemudian dia melakukan sholat, membaca Al-Quran, apakah tidak terpanas Anda? Tidak, tergantung kekuatan dari saya pun juga bangsa saya. Oh, jadi Anda masuk dalam tubuh manusia ya. Terus saya menarik, kalau kanuragan itu sendiri apa sih sebetulnya? Untuk kekuatan, Tahan bacok. tahan segalanya maupun dari serangan air yang berbahaya pun. Air keras gitu. Apa juga ya? Kemudian ketika Anda sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu,
Anda kan ini punya kanuragan nih. Apakah ada gerakan-gerakan tertentu seperti silat? Itu ada. Itu mah aneh. Di keluar tuh. Ya lupa orang Depok jago silat. Ayo dong diri. Kuda-kudanya gimana? Saya juga bisa sedikit-sedikit mah. Enggak, maksudnya saya tahu gerakan-gerakan seperti itu. Bukannya nantang, bukan. Masa sambil duduk kan nggak indah dilihatnya. Gak usah banyak-banyak, 1-2 jurus saja. Yuk, saya pengen lihat aja. Oke. Saya nggak nantang ya, cuma pengen lihat aja ya. Seperti apa gerakan Anda itu? Itu gaya apa itu? Dalam menghadapi musuh, Bilang menghadapi musuh. harus selalu waspada. Oh begitu. Berarti ketika Anda masuk ke dalam tubuh manusia, otomatis manusia itu bisa silat. Silat dan punya kelebihan di badannya, Kelebihan apa itu? Tahan tadi itu. tahan dari serangan. Masya Allah. Tapi bila dia darurat, Oh berarti hanya keluar ketika dia darurat. menghadapi serangan. Begitu. Tapi Anda tahu nggak sih kalau sebenarnya bangsa jin ini tidak boleh masuk ke dalam tubuh bangsa manusia. Bagaimana dia meyakininya kepada bangsa saya? Memang sih si manusia sendiri emang kadang dia lebih mengutamakan egonya. Tapi efek apa sih yang Anda berikan kepada tubuh manusia itu sendiri? Apakah si manusia itu bisa emosi lebih tinggi atau malah jadi penyabar? Tergantung karakter bangsa kami. Oh, tergantung karakter Anda juga ya. Kalau yang alim, alim gitu ya. Ya, pendiam. Pendiam. Jadi karakter Anda mempengaruhi karakter emosi manusia. Ya, pembawaan dari dirinya dan makhluknya. Gitu. Kemudian ketika dia sudah melakukan ritual nih, apa sih yang bisa mengakibatkan Anda itu keluar dari tubuh manusia itu? Bila mana dia melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Melanggar ketentuan? Ya, Ketentuannya seperti apa? seperti apa yang dia langgar. Oh, di perjanjian di awal ya? Ya, kalau ada perjanjian dengan bangsa kami. Ketika dia melanggar, Anda udah nggak betah lagi tuh di tubuh si orang itu. Ya, Kemudian Anda keluar dan balik lagi ke sini. tidak juga kalau dia benar-benar ingin pergi meninggalkannya. Tapi kalau seandainya orang tersebut taubat, gitu, jadi nggak mau lagi, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Terus bangsa Anda seperti apa? Apakah mempengaruhi dari pikirannya, membisik-bisiki? Ya, ada sebagian seperti itu juga. Masya Allah. Kalau di sana sendiri, Anda punya pemimpin nggak sih? Ada. Jadi pemimpin Anda yang menyuruh memasukkan ke dalam tubuh manusia-manusia itu? Tidak. Bukan seperti itu. Menarik Pak. Iya menarik ini ya. Makhluk dari apa sumur Sumber kanuragan, Kanuragan. mata air Pak. Tapi ada syarat khusus nggak? Harus berpuasa atau baca zikir biar Anda bisa masuk atau memberikan kemampuan keilmuan kanuragan kepada manusia? Ya, Ada juga. ada. Puasa aja ada. Berapa lama puasanya itu? Tergantung tingkatan keilmuannya. Oh tergantung. Paling tinggi berapa lama? Ada yang 40, ada yang 100. Bus. Terus buka puasa aja sama cabe, garam. Waduh,
Nyiksa dulu. Oh bukan, beda lagi itu ya. Itu beda lagi itu. Oh tahu maksud. Tahu. Oh seperti itu. Dan ketika Anda telah masuk ke tubuh manusia, manusia itu langsung sakti. Ya, kalau dia yakin. Kalau dia yakin. Tetapi banyak manusia-manusia yang misalnya mempelajari ilmu kedikjayaan, kenapa tingkat emosi mereka tuh tinggi dan mudah sekali tersinggung? Tergantung dari bangsa kami. Oh, tergantung dari bangsa Anda. Tapi memang bangsa Anda ketika masuk ke dalam tubuh manusia seperti itu ya, membawa hawa panas. Iya. Nah, Kalau ini ada perlawanan energi. ada perlawanan energi. Nah, ini salah satu tanda ini. Manusia yang dihinggapi makhluk jin, tingkat emosinya beda. Agak sedikit Tuh, tinggi. sahabat siar yang suka emosi, jangan-jangan masukin jin. Anda sendiri muslim atau bukan? Saya belum muslim. Belum muslim. Tapi banyak yang datang ke sana itu mereka umat Islam yang beriman pada Allah, yang minta bantuan kepada Anda. Ada sebagian, ada yang nyari perantara. Oh, nyari perantara. Tapi ada juga yang muslim. Ini kenapa Anda bisa masuk ke tubuh yang muslim? Kan muslim itu sholat, dia ngaji, baca Quran. Kenapa makhluk sebangsa Anda tuh bisa masuk ke tubuh manusia yang muslim? Karena dia sudah menjalankan apa yang dikerjakan. Oh, seperti itu ya. Jadi sholatnya itu nggak berpengaruh, nggak bisa menjadi benteng mereka itu. Tidak. Tidak. Karena keyakinannya itu pada Anda, bukan pada Allah lagi. Bukan. Karena dia mengamalkan sesuatu. Mengamalkan sesuatu. Masya Allah. Terus ketika Anda sudah merasuk ke dalam tubuh manusia, Anda marah nggak kalau tiba-tiba diusir? Udah jangan tinggal di tubuh orang lagi. Pasti marah. Marah ya? Marah kenapa? Mengganggu. Mengganggu. Masya Allah. Terus apa yang Anda lakukan itu ketika marah? Ketika musim tadi taubat, dia minta tolong dibantu untuk diberikan pengobatan ruqyah misalnya dengan ayat-ayat Quran. Saya akan berusaha melawannya. Anda akan berusaha melawan ayat suci Al-Quran itu. Iya. Anda mampu mengalahkan ayat Al-Quran. Berusaha. Wah, ini menarik nih, Vi. Menarik, Vi. Vi, sini, Vi. Pokoknya Coba, Vi. saya pengen tahu nih kemampuan Anda untuk melawan ayat kursi yang akan dibacakan oleh Levi. Saya pengen tahu ini reaksi Anda. Iya, pengen tahu aja apa sih yang Anda rasakan itu. Apakah benar bisa Iya, Vi. Anda lawan? Kalau dia nyerang itu mau mukul, Anda diem aja. Ya. Kalau dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenal Ustaz? Hah? Kenal. Dia kena. Oh, bukan satu. Pasang, Vi. Pasangin. Nah. Saya pengen tahu Anda reaksinya seperti apa ketika dibacakan atau didengarkan ayat suci Al-Quran yang katanya Anda mampu untuk melawannya. Saya pengen tahu. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, Pi. Bismillah. Allah yaqim wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur la haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna illa anfusina tarfata 'ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oke. Apa yang Anda rasakan tadi ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran? Seperti ada energi yang menghantam. Seperti ada energi yang menghantam Anda. Ada hawa panas atau dingin yang Anda rasakan? Dorongan, seperti ada dorongan. Seperti ada dorongan, Fi. Masya Allah. Tetapi itu tidak membuat Anda gentar ya. Anda masih mampu untuk bertahan. Masya Allah. Cuman yang jelas ini sebuah pelajaran ya, buat kita. Bagaimana ayat suci Al-Quran itu memiliki pengaruh yang besar terhadap makhluk seperti Anda. Iya. Gimana Anda merasa terganggu dengan kehadiran kami di tempat ini? Ya. Dan ketika kami mengajak sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kami untuk tidak meminta kepada Anda, Saya terganggu. Anda terganggu. Seperti itu. Dan Anda menghendaki masih banyak manusia yang meminta kepada Anda. Masih banyak. Masih banyak. Tetapi kami akan berusaha agar makhluk jin seperti Anda tidak dijadikan sebagai sebuah sarana meminta pertolongan. Karena ajaran Islam melarang itu semua. Sayangnya Anda belum menjadi seorang muslim, jadi Anda belum begitu paham tentang ajaran dan keluhuran ajaran Islam. Saya hargai Anda telah datang dan berkomunikasi. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Saya kecewa dengan anak ini. Kenapa? Kecewa. Loh, kenapa Anda kecewa dengan anak ini? Kecewanya di mana? Lah Anda memiliki hubungan apa dengan tubuh yang Anda rasuki itu? Kenapa Anda bisa sampai kecewa seperti itu? Apakah tubuh yang Anda rasuki itu pernah datang kepada Anda dan meminta ilmu kedikjayaan? Saya lewat gurunya. Dia? Lewat gurunya. Oh, jadi Mary ini pernah datang ke tempat ini bersama gurunya dan meminta kedikjayaan kepada Anda. Dia mengamalkan apa yang diberikan gurunya. Oh, dia mengamalkan apa yang diberikan gurunya. Terus Anda kecewa karena Mary sudah mulai meninggalkan Anda dan tidak menjadikan Anda sebagai sandaran pertolongan lagi. Iya. Anda kecewa, tapi saya bersyukur.
Karena Islam melarang hal seperti itu. Dan saya bersyukur Mary kembali ke dalam jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Apa yang Anda akan lakukan selanjutnya? Tergantung anak ini. Tergantung. Kalau Mary ternyata ingin melepaskan Anda, apa yang Anda lakukan? Saya berusaha mencegah. Mencegah. Masya Allah. Kalau Mary terus melawan, Semampu saya. semampu Anda. Kalau Anda tidak mampu, Anda keluar dari tubuh Mary. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Dan Anda berasal dari sumur di bawah sana. Iya. Betul. Saya menginginkan Anda kembali ke tempat Anda dan tinggalkan tubuh yang Anda rasuki. Anda bersedia? Tidak. 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 Atau Anda ingin kami paksa untuk keluar? Anda bukan lawan saya. Anda akan melawan saya. Bukan lawan saya. Oh, bukan lawan. Bukan lawan. Lantas siapa lawan Anda? Levi yang tadi? Atau Didi? Coba tunjukkan siapa yang Tunjuk semua. yang kira-kira lawan Anda itu di sini ada Ini nggak? badannya besar ada. Samsul. Nunggu ditunjuk. Saya tidak mau bertarung. Oh, nggak mau bertahan. Oh, ya udah kalau nggak mau bertarung, silakan Anda keluar dari tubuh Mary dan kembali ke tempat Anda. Berat. Berat ya? Anda sudah sayang sama Mary. Karena dia baik tujuannya. Baik tujuannya. Seperti itu. Kalau Mary misalnya tidak memiliki tujuan yang baik, apakah Anda tetap akan menolong Mary? Bagaimana? Kalau Mary ternyata tidak seperti yang Anda kehendaki. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tadi kan Anda bilang Anda tertarik dengan Mary karena Mary itu baik. Kalau seandainya Mary tidak baik, Saya ikut dia karena dia sudah mengamalkan Ini udah 40 hari. atau itu tuh, puasanya. Bagaimana kalau Mary bertaubat dan ingin kembali pada Allah, jalan yang lurus? Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika anak ini yang menginginkannya. Oke, saya akan katakan nanti kepada Mary, karena gurunya Mary sekarang sudah berbeda. Mary saat ini telah menjadi murid saya, yang ternyata bukan lawan Anda. Anak ini pernah terkena keras. Seperti itu. Nanti saya akan katakan kepada Mary untuk meninggalkan Anda. Dia banyak gurunya. Ini banyak dulu. Banyak gurunya, itu dulu. Sekarang Mary telah bertobat dan berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari yang gelap menjadi atau kepada yang bercahaya.
Kenapa anak ini terharu dengan ucapan Anda? Kenapa anak ini terpengaruh ucapan Anda? Terharu dengan ucapan Anda. Terharu. Ya karena memang seperti itu. Sesuatu yang bersumber dari hati akan terkena kepada hati. Karena saya tahu keikhlasan dan ketulusan Mary untuk mengikuti saya dan ingin menjadi murid saya. Kekuatan itu yang tidak mungkin Anda kalahkan. Islam mengajarkan kecintaan, sedangkan kalian mengajarkan kebencian. Kenapa Anda geleng-geleng? Saya nggak bisa berbuat apa-apa jika anak ini yang meminta dan menginginkannya. Saya rasa Mary akan meminta kepada Anda meninggalkan Mary. Cepat atau lambat. Baiklah, tergantung anak ini. Oke, kalau seperti itu. Dan sekali-kali saya tidak memaksa Mary untuk mengikuti saya. Tetapi Mary mencoba untuk mengikuti mata hatinya. Ya, anak ini pun tujuan sama, buat benar, buat baik, buat nolong. Tapi dia ketemu mengamalkan apa yang dia jalankan pada para pembimbingnya. Ya itulah masa lalu. Ketika Mary belum mengetahui tentang kebaikan dan kebenaran. Dia berusaha yang saya tahu. Dia meminta dan memohon. Hakikatnya dia ingin benar. Tapi dia salah pembimbingnya. Ya, mungkin itu satu proses. Tapi memang penuh risiko dengan anak ini. Alhamdulillah. Semoga Anda bisa memahami keinginan Mary. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Saya masih menyesal. Dia menyesal. Saya menyesal kalau dia sampai pergi meninggalkan saya. Anda menyesal, tapi saya bersyukur. Selamanya akan selalu seperti itu. Ada yang menangis dan tertawa. Ada yang berbahagia dan bersedih. Adanya kegelapan dan sinar cahaya yang terang benderang. Jika memang itu sudah pilihan anak ini, tolong jaga anak ini. Insya Allah saya akan bimbing agar tidak menjalani kehidupan yang kelam kembali. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Sudah. Sudah. Saya hanya titip pesan itu saja. Titip pesan itu saja. Ya, Baiklah kalau seperti itu.
Kalau untuk kebaikan insya Allah saya akan bantu. Dan saya berharap suatu saat Anda bisa menjadi seorang muslim. Apapun cara yang Allah telah tetapkan kepada Anda. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana shururana wa la taqulna bismillahi Allahu akbar. Ngapain sih? Ngapain duduk sini? Duduk. Nah, Tidur sih. nangis ente. Kok nangis? Nangis dulu. Ente yang nangis mah. Sedih cing. Aneh wajar nangis, Sul. Sedih cing. Hah? Sedih. Tahu. Minum dulu. Tempat gelap. Ambil gambar. Jangan sampai lepas. Gimana tuh, no? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada ya. Dengan mengaku Nangis sih. Agak Samsul lo nangis mah. Wah, ya kayak haus. Nangis juga gue. Ya udah. Lalu merangkut. Nangis. Oke, sahabat syiar, ini memang cukup menarik ya, makhluk yang hadir di tubuh Mary. Ya, sedikit banyaknya memang kedatangan kita SDG ke tempat ini salah satu penyebabnya adalah saran dari Mary sendiri. Yang saya tertarik dengan apa yang beliau ceritakan kepada saya secara pribadi tentang satu lokasi yang Mary pernah datang dan mencoba untuk mengutarakan hajat dan keinginannya. Dan ini mungkin kita bisa bikin 1 jam bersama Mary lagi ini. Bisa. Hah? Bisa ya. Tadi makhluknya juga telah menceritakan sedikit tentang hubungan makhluk tersebut kepada Mary. Yang ternyata memang di tempat-tempat tertentu mungkin sebagian orang menganggap tempat itu tidak ditunggui atau tidak dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib yang non-muslim. Ternyata tempat-tempat seperti itu pun menjadi satu tempat yang digemari oleh makhluk-makhluk gaib yang bukan beragama Islam. Saya menghimbau kepada sahabat-sahabat sekalian agar selalu waspada terhadap tempat-tempat seperti itu. Ya, karena kita nggak tahu siapa penunggu dari tempat-tempat yang kita datangi. Apakah tempat itu dikuasai oleh jin muslim ataupun sebaliknya. Makanya jangan lupa untuk selalu memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa perlindungan dari segala bentuk gangguan makhluk-makhluk gaib. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan prosesi mediumisasi kita. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap.